Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja pada kesempatan pertemuan ini saya akan menjelaskan secara singkat rumus perhitungan zakat. Setelah kita kemarin pelajari secara umum materi zakat, sebelum kita ke rumus perhitungan zakat, terutama zakat profesi, 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, nisab, apa itu haul, dan berapa kadar yang harus dikeluarkan. Baik, yang pertama nisab. Nisab itu secara umum, secara sederhana kita artikan batas minimal jumlah harta yang dikenai zakat. Contoh zakat emas, kita punya emas, kalau belum punya lebih dari 85 gram emas tidak usah kita zakatkan. Contoh lagi sapi, kita punya sapi hanya 5, tidak perlu kita zakatkan karena nisab sapi adalah 30 ekor. Kemudian haul itu batas waktu kepemilikan. Haul secara umum ada 1 tahun untuk zakat mal, kecuali zakat pertanian. Zakat pertanian itu haulnya adalah sekali panen. Yang ketiga adalah kadar zakat yang dikeluarkan. Ya, kalau zakat mal berarti 2,5%. Kalau zakat temuan, harta temuan itu 20%. Kemudian kalau zakat profesi, nah ini yang nanti akan kita perhitungkan. Dalam rumus perhitungan zakat profesi itu ada 3 kias. Kias itu analogi. Kita samakan dengan apa? Yang pertama dengan zakat uang. Dengan zakat uang berarti nisabnya adalah 85 gram emas, kadar zakatnya adalah 2,5%, dan haulnya adalah 1 tahun. Nah, dikurangi potongan-potongan keperluan pokok. Nah, yang kedua dikiaskan dengan zakat hasil pertanian. Berarti nisabnya adalah 653 gram beras, kilogram beras, kemudian zakatnya itu 5% atau 10%, dan yang haulnya adalah setiap menerima gaji atau setelah panen dan tanpa ada potongan. Nah, analogi yang ketiga, kias yang ketiga adalah kita padukan antara zakat uang dengan zakat pertanian. Nah, berarti nisabnya adalah 653 kg beras, kemudian kadar zakatnya 2,5%, kemudian haulnya setiap menerima zakat atau setiap menerima gaji atau setelah panen, dan pemotongannya adalah untuk keperluan pokok. Nah, kita ambil contoh. Pak Hendri menjadi seorang pegawai swasta di sebuah perusahaan, gajinya 10 juta. Perhatikan 10 juta. Nah, dari gaji 10 juta ini harus kita hitung dulu keperluan asasinya Pak Hendri apa saja. Taruhlah 1 ya, untuk keperluan dapur 2 juta. Nah, untuk menyekolahkan anaknya 1 juta. Yang ketiga untuk membayar listrik dan telepon per bulan 500.000. Nah, ini catatan ya, kebutuhan ini adalah kebutuhan asasi atau kebutuhan pokok. Bayar hutang, cicilan mobil 500.000, 1 juta. Nah, dari total gaji ini dipotong keperluan asasi ini, kotak yang kedua. Coba kita hitung ya. Keperluan asasi Pak Hendri ada 2 juta, ditambah 1 juta 3 juta, ditambah 1 juta 4 juta, ditambah 500 berarti 4.500.000. Nah, perhatikan gaji bersih yang diterima Pak Hendri sejumlah 4.500.000.
Dari 40.500.000 itu kita lihat dulu nisab zakat padi berapa. Tadi tertera 653 kg beras. Nah, seandainya kita uangkan, kita ambil angka sederhana, per kilo itu beras 5.000, maka tinggal dikalikan 5.000 kali 653 kg. Hasilnya sama dengan 3.265.000. Nisabnya 3.265.000. Nah, ini nisab namanya, batas minimal. Nah, Pak Hendri ini wajib zakat apa tidak? Coba dilihat 3.265.000 nisabnya, penerimaannya 4.500.000. Berarti Pak Hendri ini wajib zakat profesi setiap menerima gaji. Nah, jadi karena angkanya lebih dari 3.265.000, sementara sisa gajinya Pak Hendri 4.500.000, maka wajib zakat. Zakatnya berapa? 2,5%. Silahkan tugas dengan dihitung berapa zakat yang harus dibayarkan Pak Hendri ketika gajinya 4.500.000 rupiah. Baik, itu dari saya, diperhatikan. Silahkan jika untuk pembelajaran Kamis besok, silahkan absen kehadiran, absen komen dengan menjawab ini, dan nanti ada tambahan-tambahan materi lanjut dari saya. Terima kasih. Ini tentang zakat profesi. Diperhatikan, kita menggunakan metode kias yang ketiga, analogi ketiga. Analogi ketiga itu memadukan antara zakat uang dengan zakat tani. Holnya menjadi setiap menerima gaji, nisabnya disamakan dengan beras, berarti 653 kg beras. Kalau kita uangkan berarti 3.265.000 rupiah. Kalau harga beras sekarang 10.000, berarti 7.500.000 sekian. Kira-kira begitu dari saya. Terima kasih. Silahkan pertanyaan tadi saya dijawab di kelas mau komen. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.